Ya Allah. Amin belum selesai sudah ruku. Ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tersentuh saya. Ini adalah perbedaan antara orang yang benar-benar sholat darurat. Orang yang benar-benar sholat darurat itu di Times Square, di pinggir jalan itu, numpang di tanahnya orang non-muslim itu, di fasilitasnya orang non-muslim, mereka numpang sholat. Tetapi sholat mereka tidak terburu-buru seperti dikejar setan, dikejar anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa komentar di mana netizen ini memberikan komentar terhadap video saya yang memberikan pembahasan tentang Ponpes Mambaul Hikam. Ya, Ponpes yang mencetak rekor tercepat sholat tarawih di dunia tentunya. Kenapa bisa memecahkan rekor sedunia? Karena tidak ada sholat tarawih secepat di sini. Baik teman-teman, kenapa saya ingin membahasnya lagi? Karena banyak sekali orang-orang yang ngeyel ketika saya memberikan dalil dan memberikan data dari hadis bahwa beginilah cara sholat, beginilah cara yang diridhoi Rasul untuk sholat. Tetapi apa? Mereka memberikan jawaban, mereka memberikan bantahan dengan satu jawaban yang sangat akurat. Apa itu? Yaitu tradisi. Katanya mereka melakukan ini dan mempertahankannya karena tradisi. Sholat tarawih di sini itu ini sudah dimulai sejak mbah saya. Jadi model-model seperti ini tarawih yang tidak mengulangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Jadi, dan sholat tarawih seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1907. Bukan karena perintah hadis, bukan karena perintah Al-Quran. Saya di sini sebenarnya ingin membacakan komentar-komentarnya. Tetapi teman-teman yang memfollow saya di Instagram pasti juga membaca bagaimana di situ komentar-komentar mereka ketika saya membuat postingan tentang Ponpes Mambaul Hikam ini. Kalian baca di situ komentarnya lucu-lucu sekali. Mereka tidak bisa berargumen, tetapi mereka membalasnya dengan hawa nafsunya. Dan di sini saya ingin memberikan reaction antara sholat tarawih yang di Indonesia yang katanya bisa 6 menit selesai 23 rakaat dan dibanding dengan sholat tarawih yang di Amerika yang benar-benar darurat. Keadaan sholat yang benar-benar darurat di Amerika sana, di Times Square katanya, di mall, di pinggir jalan. Baik, coba kita reaction langsung seperti apa yang di Indonesia. Sampai 300 km per jam katanya. Tuh. Ya Allah. Amin belum selesai sudah ruku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa Allah. Ya Allah. Nyembah Allah begini. Memang betul ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ulama, saya bukan syekh, saya bukan habaib, saya bukan ahli tafsir. Tetapi saya orang yang juga belajar. Saya orang yang ingin menerapkan apa yang saya pelajari. Apa itu? Ketika saya mengenal suatu perkara, maka saya harus mengkajinya. Contoh halnya seperti sholat kebut-kebutan ini, sholat drag-dragan ini. Coba kita lanjut dulu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, buru-buru kemana ya Allah? Yang di Mambaul Hikam ini. Wah, ini Ujang Bustami. Ujang Bustami juga ngebut. Ya Allah. Ya Allah.
buru-buru kemana? Mereka sholat di tanah mereka sendiri, sholat di masjid mereka sendiri, bersama jemaahnya mereka, santri mereka, dan tetangga-tetangga mereka sendiri. Orang-orang kita semua yang sholat itu, bukan orang lain, bukan orang asing, bukan di tanah orang non-muslim, bukan di tanah sengketa dan lain sebagainya, tapi tanah sendiri, milik sendiri. Tapi buru-buru, gerusa-gerusu sholatnya. Diburu apa? Dan yang paling lucu ketika mereka ditanya kenapa sholatnya tergesa-gesa, mereka menjawab biar waktunya efisien. Terus tradisi yang dilakukan oleh turun-temurun dari kakeknya. Kedua dan ketiga, tidak ada alasan dari dalil manapun. Dan yang paling lucu ketika saya membaca komentar di Instagram saya, ketika mereka orang-orang yang mensupport sholat-sholat ngebut seperti ini, mereka menjawabnya bukan dengan dalil. Ya, kalau kalian penasaran, pergi ke akun Instagram saya, lihat di situ komentar-komentarnya. Lucu-lucu sekali. Bahkan keempat imam mazhab tidak ada yang merekomendasikan untuk sholat seperti ini. Karena hadisnya sudah jelas, Rasulullah SAW menerangkan di situ. Ketika ada seorang sahabat sholat di masjid, di mana di masjid itu juga ada Rasulullah, dan melihat sholatnya sahabat itu tergesa-gesa, selesai melaksanakan sholat, datang kepada Rasul, dan apa kata Rasul? Ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholatnya seperti ini, gerusa-gerusu. Lalu sahabat ini sholat lagi sampai 3 kali, dan masih sholatnya seperti itu. Dan apa kata Rasulullah? Engkau belum sholat. Lalu dijawab oleh sahabat ini yang sholatnya gerusa-gerusu, sesungguhnya saya belum tahu bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Lalu Rasulullah mengajarkan bagaimana cara sholat yang baik dan benar, yaitu bacalah doa-doa atau bacaan surat-surat di dalam sholat dengan tartil. Lalu lakukanlah gerakan-gerakan sholat, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat dengan cara yang tumaninah. Baru engkau melaksanakan sholat. Begitu kata Rasulullah. Lalu Allah memberikan penjelasan, kalau engkau ingin membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jelas itu di dalam Al-Quran, tetapi tidak diindahkan oleh jemaah di Indonesia. Baik, di sini saya akan mengkomparasi atau membandingkan sholatnya yang ada di Indonesia dengan sholatnya orang Amerika, di mana mereka memang sholat di dalam keadaan yang darurat. Mereka tidak menemukan masjid, mungkin jauh dari masjid, ya, sedikitnya masjid di Amerika sana. Tapi Muslim di sana ingin melaksanakan sholat di mana? Di Times Square, ya, di mana itu? Di tempat umum, tempat darurat, di pinggir jalan. Apakah itu mengganggu? Tentunya mengganggu apabila ada non-muslim yang intoleran di sana. Tetapi apa? Mereka meskipun numpang di situ, meskipun mereka sholatnya di tengah-tengah orang non-muslim, di tanahnya orang non-muslim juga, di fasilitasnya orang non-muslim, mungkin mereka minta izin kepada pemilik dari mall tersebut untuk mendirikan sholat tarawih. Tetapi apa? Mereka di dalam kondisi darurat seperti itu masih melantunkan bacaan-bacaan ayat suci, bacaan-bacaan sholat dengan tartil dan tumaninah. Coba kita reaction seperti apa videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tersentuh saya. Saya tersentuh. Allah. Merinding ya. Merinding. Lihat posisi mereka sholat. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا Ya Allah. ولكننا Tarawih in Times Square.
ذلك ألقى السامرين Allahu Akbar. Ini adalah perbedaan antara orang yang benar-benar sholat darurat. Orang yang benar-benar sholat darurat itu di Times Square, di pinggir jalan itu, numpang di tanahnya orang non-muslim itu, di fasilitasnya orang non-muslim, mereka numpang sholat. Tetapi sholat mereka tidak terburu-buru seperti dikejar setan, dikejar anjing. Tidak, mereka sholat bagaimana Rasulullah sholat. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Lakukanlah gerakan-gerakan sholat dengan tumakninah. Saudara-saudara kita yang numpang di sana sholat dengan cara yang Rasulullah contohkan. Sedangkan yang Indonesia sholat dengan tradisi. Alasannya apa? Besok paginya ingin pergi ke pertanian, ingin bertani, ingin bekerja dan lain sebagainya. Sehingga waktu sholat ini jangan sampai mengganggu pekerjaan mereka. Sehingga waktu sholatnya dipersingkat menjadi 6 menit. Bacaannya super ngebut, drag-dragan, kebut-kebutan. Sehingga bacaannya tidak jelas, tidak tartil. Bahkan tumakninah saja itu perlu dipertanyakan. Memang betul di sini saya bukan panitia sholat. Sholat itu diterima atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana sholat. Dan kita lebih mengikuti tradisi. Dalil dari Al-Quran jelas, dari hadis jelas. Itu yang harus kita ikuti. MUI dan seluruh ulama sudah menegur, tetapi tetap ikut pada tradisi. Ya Allah. Jadi di sini saya bukan ingin menyebut atau menggibah satu orang, tapi di sini banyak orang, banyak jemaah melakukannya secara bersama-sama, dan meskipun mereka ditegur, mereka bukan bertaubat, bukan berubah, tapi mempertahankannya. Dan kenapa saya membuat video ini? Agar apa? Agar menjadi pembelajaran. Dan kenapa juga saya mengkomparasi antara sholat yang di Indonesia di tanahnya sendiri, tidak nyewa, dengan orang yang mungkin di situ nyewa, minta izinnya susah, serta diberikan izin oleh orang yang non-muslim, dan sholatnya tidak tergesa-gesa seperti orang yang sholat di rumahnya sendiri, di tanah kelahirnya sendiri, di lingkungan muslimnya. Mereka di lingkungan non-muslim. Bayangkan kalau ada orang intoleran, tetapi tidak. Masya Allah. Jadi ini adalah pembelajaran. Saya ingin memberikan pembelajaran ini bukan cuma kepada kita atau pada saya, tapi orang-orang yang masih melakukan sholat dengan tergesa-gesa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya berikan atau ingin saya bagikan di video ini. Semoga ini bisa menjadikan pendidikan dan pembelajaran bagi orang-orang yang masih kekeh mempertahankan adat dan tradisi. Sehingga dalil Al-Quran dan Al-Hadis kalah dengan adat dan tradisi. Tidak boleh. Sebarkan video ini kepada orang-orang yang mungkin masih memiliki pandangan atau pemikiran seperti adat tradisi ini. Semoga mendapatkan hidayah, dan kita sebagai seorang muslim jangan pernah berhenti untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya Heri Pras. Apabila di video ini ada yang salah, murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.